Selamat sore Bapak Ibu semua. Mari sebelum kita mulai ibadah KPA ini kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau telah menyertai kami sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Engkau memberkati kami dengan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan pendengaran yang baik, sehingga kami bisa mampu mendengar dan memahami firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan yang terakhir dalam Matius 13. Perumpamaan tentang pukat. Dalam Matius 13 ayat 47 sampai 52. Perumpamaan tentang pukat merupakan perumpamaan terakhir di Matius 13. Perumpamaan tentang pukat juga membahas hal yang sama, yaitu hal kerajaan surga. Dan seluruh perumpamaan di Matius 13 selalu bicara dimulai tentang kerajaan surga. Kerajaan surga bicara tentang kedatangan Yesus di dalam dunia dan tujuan Yesus datang. Dan Yesus menggambarkan kedatangannya melalui perumpamaan-perumpamaan di Matius 13. Perumpamaan tentang pukat dimulai di Matius 13 ayat 47 yang berkata demikian. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Pukat seperti jala yang digunakan dengan cara disebarkan lalu ditinggal untuk beberapa waktu. Ketika dirasa waktunya sudah cukup, maka nelayan akan menarik pukat tersebut. Dan di dalam pukat telah ada banyak ikan dan binatang laut yang terdapat di dalamnya. Zaman dahulu di mana teknologi perikanan dan perkapalan masih minim, pukat yang ditarik dari laut akan ditarik ke pantai untuk dibuka hasilnya. Dan zaman sekarang, pukat tersebut tinggal diangkat, lalu di kapal mereka sudah melakukan seleksi, mana ikan yang baik, mana ikan yang tidak baik. Dan ikan yang tertangkap akan dipilih, mana ikan yang baik, mana ikan yang tidak baik. Matius 13 ayat 48 berkata, setelah penuh, pukat itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Ikan yang baik tentunya akan masuk dalam tempat penyimpanan, sedangkan ikan yang buruk atau tidak baik akan dibuang di tempat sampah dan kemudian akan dibakar agar tidak menimbulkan sampah dan bau. Sampai di sini perumpamaan ini mudah kita bayangkan dan kita tahu arahnya. Dan kita mungkin kebanyakan familiar dengan memancing dan pekerjaan nelayan lainnya. Dan saya rasa cukup mudah untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui perumpamaan ini. Penjelasannya sederhana. Yesus memberikan penjelasan kepada murid-muridnya dan kepada pendengarnya di ayat yang ke-49 dan 50. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ada 4 hal yang menjadi penggambaran di perumpamaan tentang pukat ini, yaitu pertama, pukat yang dilabuhkan di laut. Yang kedua, laut tempat pukat tersebut dilabuhkan. Yang ketiga, ikan yang di dalam pukat. 4, ikan itu kemudian dipisah-pisahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Pukat yang dilabuhkan bicara tentang hal kerajaan surga, yaitu bagaimana firman Tuhan ditaburkan ke dalam dunia. Laut bicara tentang dunia, karena ikan hidup di laut dan ikan menjadi gambaran tentang manusia. Ketika firman Tuhan ditaburkan, maka banyak orang akan tertarik dan menjawab panggilan Tuhan, merespon firman Tuhan, namun sedikit yang terpilih. Ikan di dalam pukat bicara tentang orang yang merespon firman Tuhan dan masuk dalam kehidupan kekristenan. Jadi, ikan dalam pukat bicara tentang orang percaya atau orang Kristen. Namun, menjadi Kristen tidak menjamin bahwa orang tersebut tidak akan kehilangan keselamatan di akhir zaman. Setiap orang yang hidup dan menerima Yesus akan menerima penghakiman yang kemudian akan memisahkan mana orang yang hidup dengan benar dengan orang yang jahat. Orang yang benar akan masuk dalam surga, sedangkan orang jahat masuk dalam neraka. Ada 2 tipikal ikan yang digambarkan dalam perumpamaan tentang pukat ini, yaitu ikan yang baik, yaitu penggambaran tentang orang benar yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan tetap hidup dalam Tuhan sampai akhir zaman. Dan yang kedua, kita bisa lihat ikan yang tidak baik, menggambarkan orang yang percaya namun gagal hidup dalam kebenaran firman Allah, sehingga kehilangan keselamatannya. Ikan yang tidak baik menggambarkan kehidupan orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Saduki, yang meskipun mereka hidup dalam hukum Taurat, namun mereka menyangkal Yesus sebagai anak Allah.
Di pembahasan kali ini kita akan belajar mengapa orang percaya bisa menjadi ikan yang tidak baik atau orang jahat. Perumpamaan tentang pukat juga merupakan sindiran Yesus tentang kehidupan ahli Taurat yang merasa dirinya telah sempurna, namun kenyataannya mereka adalah orang yang jauh dari selamat. Kita melihat bahwa percaya saja bukan menjadi jaminan kita untuk selamat. Mengapa? Karena kita hidup di dalam dunia. Dan dunia dengan segala macam isinya dan waktu yang kita jalani akan membuat kita bisa menjadi orang yang berbeda meskipun kita memulainya dengan percaya. Ada dua hal yang menjadikan orang menjadi jahat, yaitu masalah merubah segalanya. Pertama adalah masalah yang merubah segalanya. Kehidupan di dalam dunia seperti kehidupan di laut, di mana laut itu tidak bisa diprediksi secara pasti. Hanya ada satu hal yang kita bisa ketahui secara pasti tentang kondisi laut, yaitu badai pasti akan datang dan badai pasti akan berlalu. Klise sekali memang, seperti lagunya Chrisye ya. Namun kenyataannya demikian, percaya atau saja atau itu tidak cukup. Orang Kristen wajib hidup dalam kebenaran Allah, hidup dalam firman Tuhan. Karena ketika badai itu menyerang kehidupan kita tidak menjadi tenggelam. Mungkin itu badai merusak hidup kita, membuat kita menjadi menderita, benar-benar seperti kehilangan arah. Namun ketika kita hidup dalam Tuhan, kapal kehidupan kita tidak akan kandas. Kita tidak akan kehilangan kendali atas hidup kita. Badai atau masalah membentuk kita, membuat kita menjadi orang benar, atau malah merubah kita menjadi orang jahat. Orang dikatakan jahat karena orang tersebut tahu yang benar, namun tetap melakukan hal yang tidak benar. Kita tahu bahwa memukul itu menyakiti orang lain, namun kita tetap melakukan. Itu merupakan hal yang jahat. Mengapa orang menjadi jahat? Tidak ada orang yang lahir untuk jadi orang jahat. Namun kondisi membuat orang itu dihadapkan dua pilihan, yaitu tetap hidup sesuai aturan yang berlaku atau menjadi orang yang melanggar aturan yang berlaku tersebut. Di dunia ini banyak orang yang jahat, namun kita tahu jauh lebih banyak orang yang baik. Banyak orang yang ketika masalah datang membuat kehidupannya berubah. Masalah seringkali memukul seluruh sendi kehidupan, sehingga kehidupan kita menjadi berantakan. Karena itu ada ungkapan orang ketika habis mengalami masalah berat, yaitu tak noto atise. Ya, masalah yang berat memukul perasaan kita. Dan di sisi ini biasanya kita menjadi titik lemah kita. Bagaimana kalau kita gagal mengatasi perasaan? Kita akan hancur, hidup kita berantakan. Maka ketika mereka yang menghadapi masalah dan gagal menata hati mereka, tidak sedikit orang tersebut pernikahannya rusak, hubungannya rusak, bahkan hatinya rusak, hidupnya rusak, pikirannya rusak. Karena masalah memang menyerang paling berat di hati. Masalah menjadikan kita masuk dalam proses, dan hasil dari proses tersebut tentu hanya ada dua kemungkinan, yaitu menjadi baik atau menjadi buruk. Banyak orang Kristen keluar dari imannya karena gagal mengatasi masalah. Gagal bertahan karena masalah tersebut dirasa sangat berat dan kemudian kita kehilangan kendali atas kehidupan kita. Karena itu, perlu bagi kita untuk memahami firman Tuhan, agar kita tidak kehilangan kendali atas kehidupan kita. Kehilangan kendali atas kehidupan kita terlihat dari ketika kita kehilangan prinsip, nilai, dan tujuan hidup yang kita miliki. Kehilangan tersebut kemudian membuat kita kehilangan pengharapan akan Tuhan. Ibrani 6 ayat 9 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sebuah sauh atau jangkar yang merupakan komponen penting di saat berlabuh, agar kapal tersebut tidak hilang kendali dan kandas. Pengharapanlah yang membuat kita kuat dan mampu bertahan, sehingga ketika badai itu berlalu, kapal kita tetap bisa bertahan dan berjalan semestinya. Banyak orang yang Kristen kehilangan imannya dalam perjalanan hidupnya. Namun kita semua yang hari ini mempelajari perempuan tentang pukat, diingatkan kembali untuk tetap mempertahankan iman kita sehingga kita tetap benar di hadapan Tuhan. Hal yang kedua yang membuat orang menjadi jahat adalah karena kesombongan mereka. Banyak orang menjadi gagal bukan karena mereka lemah, namun karena mereka lupa bahwa mereka manusia yang rentan, yang membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Yesus seringkali mengecam ahli Taurat yang hidup dalam kesombongan rohani, merasa dirinya sempurna, dan merendahkan orang lain berdasarkan status rohani yang mereka standarkan sendiri. Kenyataannya Tuhan membenci kesombongan mereka. Tuhan membenci ibadah mereka yang hanya memuaskan diri mereka sendiri. Kerendahan hati merupakan kekuatan kita untuk tetap hidup dalam kebenaran Allah.
Karena kerendahan hati adalah kunci kita untuk taat. Dan ketaatan adalah kunci utama untuk kita selamat. Karena itu pastikan kita memiliki kerendahan hati. Matius 13 ayat 52 berkata, maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pembendaharaannya. Dan di akhir perumpamaan, seluruh perumpamaan di Matius 13, Yesus memberikan gambaran bahwa kedatangan Yesus di dalam dunia merupakan penggenapan firman Tuhan yang selama ini disampaikan para nabi dalam perjanjian lama. Digambarkan bahwa ahli Taurat atau orang yang menguasai kitab para nabi yang menerima perumpamaan pelajaran tentang kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pendaharaannya. Dan di akhir perumpamaan Yesus memberikan gambaran bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia merupakan penggenapan dari firman Tuhan yang selama ini disampaikan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Kita bisa tahu bahwa ahli Taurat adalah orang yang paling sulit menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka menolak kedatangan Yesus dianggap sebagai kedatangan Mesias. Dan sampai sekarang pun ahli Taurat itu masih menunggu kedatangan Mesias yang mereka anggap belum datang. Padahal Yesus telah datang ke dalam dunia. Karena itu Yesus menggambarkan sebagai ahli Taurat sebagai tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pembendaharaannya, yang membuat harta tersebut menjadi satu kesempurnaan baru. Ketika mereka menerima hal kerajaan surga, menerima Yesus, mereka digambarkan sebagai tuan rumah yang menjadi kaya, bukan karena harta yang mereka miliki saja, tapi harta yang baru saja mereka dapatkan. Karena itu gambaran tentang apa yang disampaikan para nabi dan apa yang Yesus sampaikan adalah sama. Karena Yesus menggambarkan penggenapan perjanjian lama. Tuhan ingin kita mengerti dan memahami. Melakukan apa yang ada dalam firman Tuhan, itu adalah sebuah satu kesatuan dalam kehidupan kita. Dengan kita mampu mengerti dan memahami dan menjalani firman Tuhan, maka kehidupan kita akan benar di hadapan Tuhan. Di akhir seri perumpamaan ini, kita bisa melihat bahwa Yesus adalah penggenapan firman Tuhan yang selama ini disampaikan oleh para nabi. Artinya, apa yang Tuhan Yesus lakukan dan katakan berlaku untuk segala zaman. Dan di dalam Yesus ada keselamatan yang sempurna. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan pada kita, yaitu firman Tuhan. Hiduplah seperti seorang yang menerima firman Tuhan, seperti anak yang mendengarkan pengajaran, seperti anak yang mendengarkan pelajaran dari gurunya. Jangan seperti ahli Taurat yang menolak Yesus, yang membunuh Yesus, yang menyalibkan seorang Mesias dan menunggu Mesias yang mereka harapkan seperti gambaran yang mereka ciptakan. Kita yang sudah mengenal Yesus, kita bersyukur, kita beruntung bahwa kita percaya bukan karena melihat, tapi karena kita mendengar kesaksian para nabi, kita mendengar kesaksian para rasul, kita melihat dari pernyataan Yesus dalam Alkitab, itu menjadi penuntun kita, penguat dalam kehidupan kita. Seri Matius 13 menguatkan kita bahwa Yesus datang bukan saja hanya untuk menunjukkan keesaannya Tuhan, menunjukkan ketuhanannya, tapi Yesus datang untuk kita semua, untuk agar kita ini bisa hidup dalam kehidupan yang penuh keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan mampu bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap dalam kehidupan kami. Dan melalui firman-Mu Tuhan, kami diberkati melalui pengetahuan-pengetahuan baru, pemahaman-pemahaman baru, kebenaran yang baru, pembaharuan dalam hati kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Apa yang kami makan, minum, pakai, Engkau berkati. Apa yang kami kerjakan, biar Engkau memberkati. Setiap ladang kami, sekolah kami, apapun yang kami kerjakan, kami percaya Tuhan Engkau memberkati. Biar Engkau tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, jauhkan dari virus corona, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Dan kami harap setiap damai sejahtera Allah tinggal tetap dalam kehidupan kami, mulai hari ini bahkan sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.